Nah, Dokter Arini, dokter anak kita di tema dan topik kita hari ini adalah toilet training. Langsung aja ya Bunda tanpa basa-basi, aku langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku lemparkan ke Dokter Arini di segmen kita yang kedua ini. Dok nih dok, tanda-tanda kesiapan fisik anak yang sudah siap untuk menjalani toilet training, ada nggak spesifikasinya? Oke. Nah, biasanya, kenapa kita pilih usia yang tadi disebutkan ya Iya, 18 bulan, karena anak-anak itu sudah mulai memahami perintah sederhana. Jadi, misalnya kita, katakan, "Ini, coba bola ini kasih ke ayah," gitu, dia sudah bisa mengikuti. Nah, ya. pada saat dia bisa mengikuti perintah sederhana, maka dia bisa memahami. Misalnya kita bilang, "Kalau mau buang air kecil atau mau pipis, bilang ya." Hmm. Dia sudah akan, bisa memahami perintah itu, atau, "Ayo kita pergi ke toilet." Nah, dia juga sudah bisa memahami itu. Dan kemudian, anak itu sudah, idealnya sudah bisa berjalan pastinya, Berjalan, oke. berjalan dan dalam periode yang tertentu. Mhm. Karena kalau usia 1 tahun pas, biasanya kan masih oleng ya, Iya memang betul, tergantung masing-masing, tapi betul. pada umumnya bisa berjalan tapi masih oleng. Jadi Mhm, otot-ototnya belum cukup kuat. mhm. Kalau dia sudah bisa berjalan dengan mantap dan sudah bisa duduk, terutama duduknya itu dalam periode waktu tertentu, jadi bukan cuma sebentar berdiri lagi, bisa didudukkan dalam waktu yang agak lama, baru dia bisa duduk di spot Pispot, atau di mhm, toilet. mhm. Kemudian, buang air kecilnya juga, dia sudah tidak buang air kecil terlalu sering pada usia itu. Mmm, Biasanya, 2 jam atau lebih sudah bisa menahan, buang air mmm, kecilnya. Itu baru ideal untuk diajarkan toilet training. mhm, Kemudian sudah mulai bisa menyampaikan, jadi, mmm, mau pipis gitu atau, mungkin bukan spesifik buang air kecil atau buang air besar, misalnya, "Mau itu," gitu. Jadi dia sudah bisa menyampaikan keinginannya. Dengan oke, begitu kita berharap dia sudah bisa bilang sama kita bahwa, "Saya mau buang air kecil atau buang air besar," sudah mulai belajar untuk menyampaikan dan, mengkomunikasikan, oke. tentunya mampu, melepaskan paling tidak melepaskan celana sendiri ke bawah. Itu, Mmm, adalah salah satu tanda kemampuan dia siap untuk dilakukan toilet training. mmm. Nah oke Dok, terus nah tadi kan tanda-tanda fisiknya ya Dok ya, nah kalau tanda-tanda kesiapan emosional anak gimana nih Dok? Ada? Ada juga, jadi anak yang sudah mampu menunjukkan kemandirian. Heeh, Jadi kalau dia sudah mau apa-apa sendiri, ini makanya judul di buku itu kan juga "Aku Bisa ke ingin Toilet Sendiri", sendiri, ya, karena, menunjukkan bahwa anak itu punya kemandirian. Nah, mhm, jadi mhm, dia sudah punya keinginan untuk mandiri, termasuk mengatakan tidak. Misalnya dia, nggak mau gitu, itu juga mmm, tanda bahwa dia sudah bisa mengekspresikan keinginannya. Nah, kemudian sebagian anak itu biasanya mulai nggak nyaman sama popoknya. Jadi kelihatannya kalau, sudah terisi baik urin maupun mhm, feses, dia mulai merasa risih, minta mmm, diganti. Nah, itu mmm, juga salah satu tanda bahwa dia bisa diajari untuk ke toilet. Dan mmm. kemudian kalau melihat orang ke kamar mandi, dia sudah mulai bisa memahami, oh itu mau mandi atau mau ke toilet atau, ayah atau ibunya mau, buang air kecil, itu dia sudah bisa memahami. Nah, itu tandanya juga. Kemudian, dia mulai meniru. Jadi kalau kita ngapain, kita menulis, dia ikut Dia ikut, nulis. Kita, oh, beres-beres, dia mulai iya, ikut beres-beres. Itu tandanya dia juga sudah ingin menjadi anak besar dan bisa mmm, mengikuti. Dan, salah satunya juga dia sudah bisa menyimpan barang di tempat kembali. Itu artinya dia juga sudah siap untuk beres-beres dan, melakukan hal-hal yang menjaga kebersihan. Salah satunya adalah ke toilet. oke, iya dokter. Nah kalau dari sisi kebutuhan, ada nggak Dok barang-barang atau properti khusus yang dibutuhkan untuk toilet training anak ini? Kalau untuk kebutuhan khusus mungkin ya pispot, Mhm, ya. Kita pertama jangan lupa kita mesti mengajarkan dulu. Jadi maksudnya kita bicara pada anak, dan kita memberikan suggestion mmm, bahwa, "Eh, kamu, mau nggak bisa ke toilet sendiri seperti ayah dan bunda? Atau kalau punya kakak, seperti kakak Kakak, Tris, besar," gitu. oke, Supaya bisa. Jadi kita berikan dulu motivasi, "Oh iya ya, saya udah besar." Atau, kita bisa bilang,
Kadang-kadang kan anak-anak itu motivasinya celana ini loh, celana anak besar. Jadi celana dalam kan dia Oh iya iya betul betul. Heeh. celana Underwear dalam gitu ya. ya. Heeh. Oh juga gambarnya renda-renda. Oh iya, tapi adik sekarang kan masih pakai popok ya. Mm-mm. Nanti boleh yuk kita coba pakai ini. Nah itu salah satu motivasi untuk switching. Setelah itu kita siapkan poti atau pispot dan sebisa mungkin menggunakan pispot itu jangan di mana-mana, di kamar mandi. Jadi meskipun tidak di toilet tapi tetap di kamar mandi. Dan kita setelahnya juga sediakan semacam tangga atau undakan untuk mencuci tangan. Jadi dia bisa melakukan pakaian itu semua. Oh gitu. Wah, ternyata ini ya dok, susah-susah gampang ya gitu. Kayaknya sepele, ternyata perlu teknik dan trik yang cukup spesifik gitu ya dok ya. Nah, terus apakah harus selalu bundanya nih dok yang ngajarin anak-anak untuk melakukan toilet training? Kalau peran ayah sendiri gimana dok? Oh pastinya ayah dan bunda semua harus berperan. Jadi bukan hanya bunda. Bahkan kalau dia punya pengasuh, kemudian orang lain caretaker yang ada di rumah, misalnya neneknya atau kakeknya, semua itu harus janjian. Jadi menggunakan teknik yang sama, menggunakan cara yang sama, dan punya persepsi yang sama. Jangan sampai misalnya dia masih di popok, kemudian orang tuanya bilang, ayo kita belajar di toilet, kemudian nanti misalnya neneknya bilang, aduh kasihan, udah nggak usah gitu. Atau ayah dan ibunya pergi kerja, kemudian suster yang di rumah atau babysitter pada saat kita mulai mengajarkan toilet training, maka semua yang ada di rumah perlu bekerja sama sehingga punya cara dan teknik yang sama. Dan apa yang kita katakan kepada anak itu juga sebaiknya sama supaya dia tidak bingung. Nggak bingung, ya betul. Jadi harus ada kekompakan antara bunda sama ayahnya anak-anak dalam mengajarkan toilet training ini. Jangan yang satu bilang belajar, yang satu kasihan jangan gitu ya dokter ya. Terus kalau kita bicara tentang rutinnya nih dok, harus setiap hari atau boleh kayak diselang-seling hari ini masih pakai popok, terus besoknya latihan lagi, kayak gitu boleh nggak sih dok atau gimana? Baiknya harus dilakukan setiap hari pastinya. Continue terus ya dok ya? Memberikan rutinitas kepada anak itu. Jadi dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara rutin. Dan kita harus alokasikan waktu. Jadi misalnya kalau bisa di setiap hari itu di jam yang sama juga. Misalnya jam 7 pagi, itu jam 7 pagi terus. Dan kita lakukan dengan durasi yang cukup. Misalnya 30 menit, 45 menit. Paling baik adalah pagi hari. Karena saat malam hari itu biasanya saraf-saraf kita akan mengaktifkan usus sehingga menggerakkan makanan ke arah bawah. Jadi pada saat pagi hari kita bangun, ini bukan cuma anak-anak ya, orang dewasa juga. Pada saat pagi hari kita bangun, itu sebetulnya sisa makanan sudah berkumpul di ujung banget siap keluar. Kalau kita lihat orang-orang yang buang airnya teratur, biasanya pasti pagi hari. Iya. Nah, anak-anak setelah bangun, kita minta dia bergerak sedikit, mungkin ya bolehlah lari-lari dulu kalau dia mau bermain, kemudian sarapan sedikit, makan sedikit atau minum sedikit, dan setelah itu kita minta duduk di toilet dan mencoba. Jadi tidak harus buang air ya, mencoba. Mencoba dulu, oke. Ya, dan tapi mencobanya jangan pakai distraction. Jadi nggak boleh mencoba sambil nonton TV, mencoba sambil main game HP, mencoba sambil yang lain. Kalau sambil kita temani ngobrol masih boleh. Jadi anak itu berusaha, jangan dipaksa kalau dia belum bisa. Kita bilang oke, belum keluar nggak apa-apa. Jadi besok-besok dia juga tidak keberatan untuk mencoba lagi. Tapi ini harus dilakukan secara teratur dan idealnya pagi hari. Oh gitu. Oke, nah Bunda tolong didengarkan baik-baik. Ini manfaatnya juga buat Bunda. Supaya nggak bolak-balik beli popok terus ya nggak sih dokter? Menghemat juga kan ya jadinya. Iya, dan habis lagi pertanyaan aku Bunda. Nanti aku akan balik lagi masih juga dengan Dokter Arini di segmen kita yang ketiga.
So please Bunda, stay tune, jangan kemana-mana. We'll be back